يا نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafiina wa qurrata ayunina sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaih. Ketika saya membaca buku Buya Hamka, ada buku beliau yang ditulis di situ di dalam kalimat awal pembukaannya ya, kalau kita biasa buat sekapur sirih biasa gitu kita buat di depannya itu kata-kata pembuka itu di depan itu beliau salah satunya menulis apa, kenang-kenangan hidup. Nah, jadi orang hidup ini punya kenang-kenangan, mudah-mudahan kenang-kenangan yang kita tinggal adalah kenang-kenangan yang mulia, yang baik. Manusia dipegang ucapannya, macan mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan siung itu, taring itu apa namanya ya, gading. Nah, manusia mati meninggalkan karyanya, manusia mati, manusia dipegang ucapannya. Setelah kita mati, orang masih mengenang kita seolah-olah kita masih hidup. Seperti Buya Hamka, sampai hari ini masih kita baca buku-buku beliau, Tafsir Al-Ajhar, Di Bawah Naungan Ka'bah, Tenggelamnya Kapal Panderpik, Tuan apa itu namanya, banyak sekali bukunya, saya lupa juga. Novel-novel kecil, Sisa Baria, termasuk kenang-kenangan hidup, 4 tahun di Amerika, 4 bulan di Amerika atau 3 bulan di Amerika, saya lupa. Kemudian di tepian Sungai Dajlah, Mandi, Cahaya di Tanah Suci. Nah, itu buku-buku beliau, sehingga kita baca kita masih ingat beliau itu. Kalau sekarang mungkin didokumentasikan dengan video, disimpan di dalam YouTube sehingga orang pada ngelihat. Tapi zaman beliau sesuai dengan teknologi pada zaman itu, direkam di kaset dan ditulis, biasanya juga begitu lah. Buat dengan cara itulah kita bisa dikenang orang, walaupun kita udah nggak ada, tapi kenang-kenangan hidup masih ada. Mungkin kita semua pengen, sesibuk apapun kita, susahnya kita berusaha menyukupi kebutuhan keluarga sehari-hari, kita pengen punya kenang-kenangan hidup. Walaupun kenang-kenangan hidup itu dipegang sama kita sendiri, nggak ketahuan sama orang lain juga nggak masalah. Sedangkan karya biasanya diketahui. Ada suatu kenangan hidup, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ini, yaitu apa? Kenang-kenangan hidup, kita membaca sholawat 1 juta kali. Nah, ada nggak yang mau? Ada nggak yang berani? Untuk apa kita membaca sholawat 1 juta kali? Nah, kan dibilang oleh Rasulullah, au kama qala Rasul, perbanyaklah membaca sholawat. Lah kita perbanyak. Coba kalau seandainya 1 juta kali itu kita mampu baca, insya Allah itu jadi kenang-kenangan hidup. Kalau ada orang berkata, bukan banyaknya, tapi kualitasnya. Orang Rasulullah bilang perbanyak, kenapa lu bilang kualitasnya? Kualitas kita jaga. Kemudian juga perbanyaknya kita jaga, ikuti apa yang dikatakan Rasulullah, memperbanyak sholawat. Kita juga begitu. Kalau sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, sholawat Nabi kita baca mungkin kalau 1 juta kali, rahmah. Nah, ada sholawat yang mudah, yang selalu kita baca ketika kita membaca doa kunut di akhir sholat subuh. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ya kan? Nah, kita baca sholawat Allahumma sholli sallallahu ala Muhammad, yaitu sholawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad itu kita baca kalimat itu 1 juta kali. Kalau kita mampu baca satu hari itu 30.000, 25.000 kita baca satu hari, itu dalam 40 hari terkumpul 1 juta sholawat. Mudah-mudahan kita menjadi kenang-kenangan hidup kita sebelum sampai bulan puasa tahun ini. Mudah-mudahan kita bisa membaca sholawat ini 1 juta kali. Kita baca satu hari 25.000 kali. Kalau 1 jam 3.000 kali, ada yang 4.000 kali bisa. 1 jam. Ya 1 jam 4.000 kali ada. 3.000 kali kita baca, 10 jam 30.000. Belum sampai 15 jam. Insya Allah kalau 1 jam itu kita baca 3.000 dengan statis, itu 10 jam 30.000. Kita hanya butuh membaca targetnya 25.000, sehingga mudah-mudahan dalam 40 hari tercukupi 1 juta kali. Sebelum masuk bulan puasa ini, mudah-mudahan kita bisa cukup membaca 1 juta kali sholawat. Bayangkan kalau kita membaca 1 juta kali sholawat, itu kenang-kenangan buat kita. Lalu apa faedahnya? Gak usah ditanya lagi masalah salawat apa faedahnya. Yang udah jelas ibadah kita insya Allah meningkat.
Nomor satu. Yang kedua, perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan-perbuatan jahat, bohong, ngibul, janji nanti, udah di jalan nih, on road nih, padahal mah belum mandi, itu udah nggak ada lagi nanti, itu udah hilang semuanya. Kenapa? Ibadah akan meningkat. Kemudian yang tadinya belum sholat sunat jadi sholat sunat, yang tadinya tidak berbuat baik jadi berbuat baik, itu udah jelas tuh. Kalau ada perbuatan-perbuatan yang nggak baik, riba, perbuatan-perbuatan bohongin orang, itu akan ditinggalkan semua. Kenapa? Malu sama Rasulullah. Biasanya juga begitu, karena dulu saya udah pernah ngamalin begitu. Sehingga perbuatan-perbuatan jahat, perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain itu ditinggalkan, dan perbuatan baik menambah ibadah, menambah sholat, menambah sholat-sholat sunat, itu insya Allah tetap dilaksanakan. Banyak itu orang yang buktikan bahwa dengan mengamalkan sholawat secara istiqomah, insya Allah ibadah kita meningkat. Nomor satu itu udah jelas, karena udah ada pengalamannya, karena saya udah ngerasain, dan orang lain juga bercerita begitu, sama udah ngerasain. Yang kedua, insya Allah rezeki kita dicukupi oleh Allah. Walaupun kita nggak minta, Allah cukupi. Datang dari mana aja, yang nggak usah ditanya lah. Kita pekerjaan kita itu menjadi mudah, menjadi gampang, menjadi ada aja. Nomor tiga, Allah akan menyampaikan cita-cita kita. Apa cita-cita kita? Walaupun kita nggak sebut, dalam hati aja, insya Allah Allah kabulkan. Nah, nomor 4, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Insya Allah. Kita baca sholawat 1 juta kali, sholawat Jibril. Satu hari jadi targetnya 25.000 kali. Kalau bisa 30, insya Allah akan selesai 1 juta kali dalam waktu 40 hari. Mudah-mudahan itu menjadi kenang-kenangan buat kita. Walaupun orang lain gak tahu, gak ada masalah itu. Gak ada masalah, kita simpan aja. Bahwa kita telah pernah membaca sholawat 1 juta kali dulu dalam hidup kita. Mudah-mudahan ada berkahnya, mudah-mudahan ada hikmahnya, mudah-mudahan kita mampu mengerjakan ini. Siapa yang ngajarin baca sholawat 1 juta kali? Rasulullah yang mengajarkan. Apa beliau bersabda? Perbanyaklah, Pak Aksir, perbanyak membaca sholawat. Kan tidak disebut 1 juta lah ya, 2 juta kalau mau, 3 juta kalau mau, 10 juta kalau mau, kalau mampu. Inilah memperbanyak membaca sholawat. Karena di akhir-akhir zaman ini, insya Allah amalan yang paling bermanfaat adalah kita memperbanyak sholawat kepada Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman, sallu, bersalawatlah alaihi kepada Nabi, wasallimu taslima, dan sampaikanlah salam yang sempurna. Nah, ada banyak perintah Rasulullah yang mengajarkan kita untuk membaca salawat kepada beliau. Ya Rasulullah, berapa kadar saya membaca salawat kepada engkau? Maksita, terserah engkau. Kalau begitu ya Pak Injita, Pak Hairulaka, apabila engkau tambah itu lebih baik. Ya Rasulullah, kalau begitu saya membaca salawat, semua saya baca salawat. Enggak saya ngerjain yang lain, doa untuk diri saya sendiri nggak usah saya baca salawat aja kepada engkau. Sehingga beliau bersabda, izan kalau begitu Allah akan mempermudah, Allah akan mengabulkan doa-doamu, Allah akan mencukupkan rezekimu, dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Hidup kita menjadi berkah. Kalau kita merasa 1 juta kali udah pernah, kita lanjutin lagi. Terus nanti sampai bulan Ramadan, sampai lewat bulan Ramadan, terus kita baca sepanjang hidup kita. Insya Allah hidup kita lebih berkah daripada sebelum ini. Kalau kita macet banget, hidup kita sulit banget, pengen aduh pusing kepala, susah banget hidup ini, perbanyak membaca salawat. Insya Allah ada berkahnya, ada hikmahnya. Hidup kita akan lebih baik daripada hari sebelumnya. Usikum wa nafsi bitaqullah. Mudah-mudahan ada berkahnya, ada hikmahnya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan membaca 1 juta sholawat Jibril sallallahu ala Muhammad. Jangan lupa sholawat Jibril adalah sholawat yang dibaca di akhir doa kunut. Allahumma hdina fiman hadait, wa qina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima atait, bi rahmatika syarra ma qadait, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jangan diragukan lagi, sholawat Jibril dibaca dalam sholat kita jika kita membaca doa kunut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.